Pertama adalah inklusivitas. Inklusivitas adalah kemerataan akses. Kemerataan akses. Semua dapat dong. Jangan cuma eksklusif di Jawa doang, tapi harus inklusif semuanya gitu. Itu penting di negara kita. Jadi inklusivitas adalah bagaimana memiliki kesetaraan akses. Yang kedua adalah masalah pemberdayaan. Pemberdayaan itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi digital. Siapapun ya bisa memanfaatkan digital. Satu, udah punya akses nih. Udah punya akses. Yang kedua adalah bisa memanfaatkan. Kemudian yang ketiga adalah karakter tentang budaya digital. Ini penting banget. Budaya digital ini adalah orientasi kepada etika digital. Artinya dengan coverage kita yang besar ini, pemerintah wajib untuk berkolaborasi dengan siapapun, pihak-pihak itu. Baik pihak sektor swasta, akademisi, universitas, pendidikan, perguruan tinggi, itu perlu dilibatkan dalam memberikan kemerataan baik akses dan literasi digital. MIT Podcast, menuju Indonesia Digital. Ya, ini sebetulnya istilah lama, tapi mungkin akan jadi populer di pemerintahan sekarang ya, masyarakat digital. Sebetulnya masyarakat digital kan adalah individu-individu yang memiliki kemampuan dan akses ya terhadap teknologi digital, ya, di mana teknologi digital itu dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-harinya dia, baik secara kebutuhan pribadi maupun kebutuhan profesional. Gitu aja sih sebetulnya. Jadi ya kita semua inilah, kita punya kemampuan nggak dan punya akses nggak. Jadi ada dua. Sehingga kalau kita bicara dari definisi yang awal tadi, akan memiliki beberapa karakter. Pertama adalah inklusivitas. Inklusivitas adalah kemerataan akses. Kemerataan akses. Semua dapat dong. Jangan cuma eksklusif di Jawa doang, tapi harus inklusif semuanya gitu. Itu penting di negara kita. Jadi inklusivitas adalah bagaimana memiliki kesetaraan akses. Yang kedua adalah masalah pemberdayaan. Pemberdayaan itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi digital. Siapapun ya bisa memanfaatkan digital. Satu, udah punya akses nih. Udah punya akses. Yang kedua adalah bisa memanfaatkan. Tentu memanfaatkan kan di sini biasanya lah kalau kita memanfaatkan suatu hal tentang layanan digital itu ya mesti register terlebih dahulu lah, harus punya smartphone lah, gitu-gitu kan, bisa memanfaatkan sampai akhirnya dia bisa bertransaksi, punya uang digital lah, punya bankable people, punya rekening bank dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah karakter tentang budaya digital. Ini penting banget. Budaya digital ini adalah orientasi kepada etika digital, keamanan digital. Itu adalah hal-hal yang menjadi karakteristik tentang masyarakat digital. Jadi satu, karakternya adalah inklusivitas terhadap kemerataan akses. Jangan cuma eksklusif di Jawa doang, di Jakarta saja dan sebagainya. Yang kedua adalah masalah pemberdayaan. Kita bisa memanfaatkan, kita benar-benar bisa pakai gitu ya. Tidak banyak requirement ini itu, tapi kemudian akses, makanya digital ID menjadi sangat kunci di sana. Jangan sampai cuma orang-orang yang di Jawa saja dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kaitannya dengan yang saya sebut dengan budaya digital. Ini mentalitas ya. Katanya kan netizen Indonesia adalah yang paling kejam di dunia gitu ya. Itu bagaimana kita berbudaya? Bagaimana kalau kita e-commerce dengan etik bahwa pesannya A dikirimnya B karena kita nggak pernah ketemu dan sebagainya. Itu penting juga. Dan yang pasti semua itu harus menjadi suatu hal yang berkelanjutan ya. Kalau kita bicara tentang SDGs ya, Sustainable pembangunan yang berkelanjutan itu menjadi kunci. Jadi sekali lagi perubahan dari masyarakat non-digital to digital dengan prinsip yang pernah saya sampaikan sebelumnya, yaitu transformasi adalah perjalanan tanpa tujuan akhir, maka tentu akan terus berkembang tentang etika digital yang sekarang mungkin akan beda dengan etika digital di 2030, 45 dan selanjutnya. Walaupun nilai-nilai kehidupan saya yakin dari zaman sebelumnya akan memiliki nilai kehidupan yang sama, seperti nilai-nilai kejujuran dan sebagainya. Baik, kesenjangan digital tentu menjadi satu isu ya. Tadi kalau kita bicara inklusivitas ya, kalau pada saat kita banyak perspektifnya. Pertama, perspektif terkait dengan ketersediaan infrastruktur gitu. Kalau kita bicara di Papua, internetnya akan lebih sulit pastinya. Bahkan mungkin masih ada yang 2G, 3G, dan sebagainya. Di Jawa sudah menikmati 5G, gitu kan. Berarti kan tidak terjadi kemerataan. Maka pemerintah kan memang bertanggung jawab untuk melakukan proses pembangunan infrastruktur dengan
program yang sebelumnya itu kita kenal dengan Palaparing untuk bisa membuat Indonesia terkoneksi, itu kan spiritnya gitu ya. Atau di tahap-tahap lain kita pernah dengar kontroversi ataupun pro dan kontranya dengan Starlink-nya Elon Musk, atau mungkin besok nanti ada teknologi baru lagi dengan internet yang lebih mudah dan terjangkau. Itu pasti akan menjadi suatu peluang dan juga menjadi sebuah target pemerintah untuk menyeratakan inklusivitas tadi. Dari sisi inklusivitas, dari sisi akses ya kalau kita bicara. Yang kedua adalah masalah literasi digital, yang gagap teknologi. Kita hidup mungkin di Jawa, rasanya semua oke lah dengan kita belum tentu melihat di daerah yang berbeda dengan literasi digital yang berbeda. Ini penting banget ya tentang bagaimana menciptakan kedewasaan orang tentang berdigital. Hidup di dunia nyata sama hidup di dunia digital pasti berbeda. Etik-etiknya tentu nggak sama. Sehingga memberikan literasi digital ini, pemerintah juga harus punya PR yang besar. Apakah pemerintah mampu sendirian? Harusnya sih tidak mampu ya. Artinya dengan coverage kita yang besar ini, pemerintah wajib untuk berkolaborasi dengan siapapun, pihak-pihak itu. Baik pihak sektor swasta, akademisi, universitas, pendidikan, perguruan tinggi, itu perlu dilibatkan dalam memberikan kemerataan baik akses dan literasi digital. Itu memang PR besar kita dan saya yakin pemerintah sudah merencanakan program-program itu dengan sangat baik, tinggal dieksekusi aja. Sebagai masyarakat, tentu saja kan menjadi subjeknya ya. Tadi yang kita sampaikan di beberapa seri sebelumnya, user centris atau masyarakat sentris. Artinya, semua program digitalisasi ini berangkat dari apa yang diinginkan, dimaui, dibutuhkan oleh masyarakat. Itu kalau pemerintah mengerti paradigmanya ya. Jadi jangan sampai sibuk sendiri yang ternyata itu atau berasumsi sendiri tapi ternyata itu bukan kebutuhan masyarakat. Nah, sehingga masyarakat itu percaya ataupun terlibat dalam digitalisasi ini sangat sederhana sih. Saat apapun yang dikerjakan pemerintah itu memberikan dampak buat masyarakat, mereka akan happy-happy aja gitu ya. Bagaimana kalau kita belajar dari tentang digitalisasi ya, adanya Gojek, adanya Traveloka, kan nggak ada yang ngajarin, nggak ada training cara menggunakan Traveloka, tidak ada training menggunakan Gojek, tidak ada training menggunakan apapun, tidak ada, mereka semut aja menggunakan ini karena pendekatannya adalah user centris ya, kita memang butuh itu dan kita mudah menggunakannya dengan UI UX yang baik, salah satunya gitu ya, maka otomatis dia akan menggunakan tanpa ada suatu hal yang nyusahin dan sebagainya. Sehingga pada titik level yang sekarang kan kita sudah trust kan menggunakan beberapa lingkungan daerah ya, menggunakan Gojek, Gokar, Grab itu kan sudah ada trust ya. Trust itu kan muncul karena kita sudah mendapatkan manfaat dan resikonya kecil, maka kan trust akan muncul ya. Kita kembali lagi ke teori basic ya. Saat manfaat lebih besar daripada risiko, maka kita akan pakai. Ya, resiko bisa teredus, manfaatnya besar, maka kita akan semakin terengage terhadap suatu hal. Jadi saya pikir mudah saja sih menarik hati masyarakat itu, selama itu berdampak dan memberikan manfaat kepada masyarakat, mau digital, mau bagaimanapun sih, masyarakat akan happy-happy aja. Permasalahannya adalah sekarang kebutuhannya adalah digital, maka kan pemerintah yang harus mengikuti kebutuhan itu sudah digital minded. Oke, apakah saya sudah menjadi masyarakat digital? Ya, itu kan menjadi suatu pertanyaan yang menarik gitu ya. Apa sih indikator-indikator? Apa aku kalau sudah punya handphone atau kita sudah bersosial media itu aku sudah masyarakat digital loh. Jangan dibilang aku belum masyarakat digital ya. Ada beberapa komponen-komponen yang bisa menjadi indikatornya. Yang pertama memang yaitu disebut dengan digital access. Satu, seorang individu yang bisa mendapatkan digital access merupakan salah satu indikator bahwa dia masyarakat digital. Digital access itu kan tentu harus punya handphone, bisa berinternet, punya akses terhadap smartphone dan lain sebagainya. Yang kedua adalah digital literasi. Penting loh, memiliki digital literasi. Bagaimana dia bisa beretika digital, aman digital, yaitu menjadi suatu hal yang mesti didapatkan. Yang ketiga adalah digital partisipasi. Bagaimana Anda melakukan yang namanya partisipasi terhadap digital. Artinya, pada saat ada layanan-layanan yang di-launching, baik layanan dari swasta, pemerintah, Anda berpartisipasi. Kalau misalkan kalau di pemerintah itu ada lapor, ya, lapor, span lapor, itu bagaimana Anda berpartisipasi di sana. Kalau di swasta kan mungkin gampang ya, Anda berpartisipasi di
Gojek, maksudnya menggunakan Gojek dan sebagainya, itu menjadi suatu indikator-indikator bahwa saya sudah masyarakat digital. Jadi minimal indikator masyarakat digital adalah 3. Pertama, digital access. Yang kedua adalah digital literasi. Yang ketiga adalah digital participation. Ya, clear kira-kira? Dan apakah Anda masuk ke dalamnya? Silakan. Anda bisa sampaikan di komentar kita, aku sudah masyarakat digital, gitu ya. Aku belum masyarakat digital, dan sebagainya. Mungkin dari daerah mana, biar kita tahu bahwa pemerintah kita memahami bahwa belum terjadi kemerataan di seluruh Indonesia. Tapi kita pasti menuju ke sana. MIT Podcast, menuju Indonesia Digital.